Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhahabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, ayat yang ke-20. Itu dasar kaji kita pada pagi kini. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir, alladzina kafaru, yu'radu, dihadapkan ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum, kalian telah menghabiskan rezeki yang telah dianugerahkan kepada kamu fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan dunia, wastamta'tum biha, dan kalian telah bersenang-senang, berpuas-puas dengan nikmat-nikmat itu. Fal yauma tujzauna, dan pada hari ini kalian akan dibalasi dengan adab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ard, lantaran kalian berbuat sombong di muka bumi tanpa kebenaran, dan lantaran kalian itu berbuat kefasikan. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ayat yang sering kita dengar, bahkan apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sangat apa? Kemudian pasti akan ditanyai pada hari itu, yaitu hari kiamat, hari akhirat, hari berhisab, anin na'im, tentang segala macam kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, hamba-hambanya. Apal gitu. Nah, pagi kini kajian kita arahnya ke situ, bahwa jangan lupa setiap nikmat, yang nikmat itu tidak mengantarkan kita kepada Allah dan tidak membawa diri kita untuk dekat kepada Allah pemberi nikmat, tidak semakin taat, tidak semakin mendekat. Malahan nikmat-nikmat itu dipakai untuk menjarak, menjauh daripada Allah. Lebih parah lagi, dipakai malah untuk menentang, memusuhi agama Allah. Maka nikmat itu adalah baliyah, satu musibah yang berbahaya. Ikulu ni'matin, segala nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, fahiya baliyah, itulah suatu bencana besar.
Karena mestinya nikmat-nikmat yang Allah beri itu dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan untuk hal-hal yang Allah redai, sekaligus justru dipakai untuk bagaimana supaya kita makin dekat, makin taat, makin patuh, makin tunduk, makin banyak beramal saleh. Lantaran kita telah dilebihkan dengan nikmat. Makanya nanti semua nikmat itu pasti akan ditanya. Nah, dalam kehidupan dunia kita hamba Allah atau manusia-manusia di dalam menyikapi dan memakai nikmat Allah itu terbagi dua. Pertama, ada yang mensyukurinya, yang kedua ada yang mengkufurinya. Kufur adalah mengingkari nikmat, namanya kufur nikmat. Tidak memakai, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik-baik. Justru dipakai untuk maksiat, untuk derhaka, untuk sewenang-wenang, makin menjauh, menjarak daripada Allah. Itu namanya kufur nikmat. Yang kedua, syukur nikmat. Memakainya, mempergunakannya, memanfaatkannya untuk hal-hal yang Allah redai dan membuat orang yang mendapat nikmat itu semakin dekat kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kami tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi jika kamu kufur nikmat, adabku sangat pedih. Dan syukur itu bukan hanya syukur-syukur dalam bacaan lisan, syukur-syukur atau mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu memang ya, tapi tidak sampai di situ. Kalau nikmat-nikmatnya Allah beri itu, ya pakai, pergunakanlah untuk hal yang berguna, yang faedah, yang manfaat. Itu makanya dalam surat yang kita baca awal tadi, surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46 ayat 20. Mari kita simak sedikit penjelasan. Ingatlah suatu hari nanti, suatu saat, suatu ketika, atau suatu masa nanti di hari kiamat, tepatnya di hari berhisab. Yang radu akan dihadapkan orang-orang kafir ke arah neraka. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Lalu mereka ditahan, dihentikan di tepi jurang neraka. Kemudian kepada mereka dikatakan, adhabtum thayyibatikum. Kepada mereka dikatakan untuk membentak, menghardik, mencela. Istilahnya taubihan wa taqri'an. Mencela, sekaligus membentak mereka. Adhabtum, kalian telah menghabiskan. Arti kata telah memakai, telah mempergunakan thayyibatikum, thayyibat. Anan thayyibat, segala macam karunia. Rezeki-rezeki, nikmat-nikmat yang baik-baik. Karena nikmat rezeki itu baik semua. Kalian telah pakai, telah pergunakan, telah manfaatkan, telah habiskan semua yang thayyibat itu. Yang baik-baik, rezeki baik, nikmat baik, semua yang baik-baik dalam kehidupan dunia untuk hal-hal yang tidak baik.
untuk kekafiran, kemusyrikan, kesombongan, keangkuhan, kemaksiatan, kedurhakaan, kesewenang-wenang, kelaliman dan segala macam. Termasuk nikmat itu kekuatan, jabatan, kekuasaan, pangkat, status, kedudukan. Maka semua orang kafir nanti akan dihadapkan ke neraka lantaran kalian pakai nikmat-nikmat itu untuk berbuat, melakukan berbagai macam hal, kedurhakaan, kesombongan, keangkuhan, kekafiran, penentangan. Ini, lihat itu balasannya. Sia saja nanti yang memakai, mempergunakan nikmat Allah itu untuk hal-hal yang berupa maksiat, justru makin menjauh, menjarak, malahan menghambat, menentang Allah yang Maha Kuasa. Mereka nanti akan dihadapkan ke neraka. Namanya adhabatum. Adhaba melenyapkan, menghilangkan, berarti memakai, mempergunakan taibat yang baik-baik yang telah Allah kurniakan dalam kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian istamta'tum, telah bersenang-senang, berpuas-puas. Kalau bahasa kininya pelesiran ke sana ke sini, menghabiskan masa hidup, menghabiskan segala macam nikmat untuk hal-hal memperturutkan nafsu dan mengisi hidup dengan hal-hal yang maksiat. Mari kita lihat, banyak orang seperti itu. Dan seterusnya. Falyauma, maka hari ini, maksud hari itu adalah hari akhirat, hari pembalasan, kalian akan dibalasi dengan adab yang menghinakan, adabal hun, adab yang menghinakan. Nah, kita garis bawahi atau kita garis bawahi ayat itu. Intinya apa saja nikmat karunia rezeki yang Allah karuniakan dalam hidup di dunia kepada kita, kalau tidak kita pakai, tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang Allah redai, celakalah kita, sengsaralah kita. Kalau dipakai untuk hal-hal yang Allah redai, di samping bersyukur, dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, selamatlah kita. Maka mendapat balasan, mendapat ganjaran. Itu maka dibagi dua orang. Yang pertama bersyukur, yang kedua kufur. Di antara nikmat-nikmat itu, yang harus kita ketahui, nikmat itu kan bukan hanya berupa materi, berupa hal-hal yang bentuknya kebendaan, atau bahasa awaknya bukan hanya berupa pitis saja, bukan masalah uang. Nikmat itu bukan hanya padi masak, jagung rupiah, pangkat naik, gaji bertambah. Itu sebetulnya nikmat. Ada nikmat besar yang terkadang lupa kita mensyukuri. Sehat. Sehat itu tidak bisa dihargai. Hargailah, ayo ke dihargai. Kemarin hari Akad besar sekali bagi ambo pribadi dan orang rumah mungkin. Pergi ke Batu Sangka. Antara lain melihat teman-teman yang sebaya, seangkatan sakit. Sakit parah. 2 orang. Yang 2 orang lain jauh tidak bisa celik.
Adonan setiap masuk keluar dia. Jantung, asam lambung, ada kontras tu, ubeknya, cambuk. Ayo ta panah. Kalau sakit itu kan tak adonan pegunuh lah. Yang satu lagi terbaring lemah tekasuh. Setiap minggu di kemo. Lama. Dulu kawan aku termasuk orang yang ceria. Bahasa kaminya suku menggalaba. Nak ada hari ikonan. Hari yang bersedih tu. Lemah. Habis badan. Saja ketika itu milik atau barabanya pasti dikorbankan. Untuk bagaimana supaya sehat. Berarti sehat itu lebih berharga dari semua. Karena orang mau menjual segala macam yang dimilikinya untuk sehat. Bahkan bini yang buah meninggal awak. Karena tergabih le. Lama le. Itu kawan je tu. Bini bertanya, awak sakit. Kalau sakit umur 30-an barangkali masih bisa jarakkan sembuh. Tapi sakit umur 60 kah? Ban bini bayi, anak lah gadang-gadang, awak numpang yang kemari dan sana, itulah awak sakit bersahun tak kuat mek lah. Itulah kalau diuji orang itu tak semua orang bisa menghadapi itu. Maka nikmat itu jangan hanya diukur dengan materi, uang, pangkat, jabatan, kekayaan yang sifat-sifatnya berupa kebenaran. Ada satu nikmat yang nanti di akhirat, inna awala ma yus'alu anhu yawmal qiyamati ya'dil abda minan na'imi ayyuqala lahu alam nusihha laka jismaka. Sesungguhnya yang mula-mula sekali ma yus'al yang akan ditanyai tentangnya seorang hamba di hari kiamat, minan na'imi, dari para semua nikmat, itu ditanyakan kepadanya, ayyuqala lahu alam nusihha laka jismaka, bukankah kami telah mensehatkan atau memberikan kesehatan kepada jisim, jasad, tubuhmu, badanmu. Dan kami telah berikan kepadamu air yang menyegarkan. Hadis riwayat Imam Tirmizi 3358. Berarti di antara nikmat yang pasti akan ditanyai adalah kesehatan badan. Kami telah sehatkan badanmu, tidak kurang suatu apapun. Kalau kurang sehat cek badan lah. Ampu ko lah. Nggak bisa ngari lah lepayah awak. Cek kosen miang saja. Nggak bisa tegak saja. Menyuat bisa dah. Pasal sikap lah. Ijali kematua pinjai. Ini sikap. Masam baju. Dia petal ikut cik atau luku lah. Itulah. Lah butuh orang lain untuk membantu. Jadi sakit itu terkadang di sosial mengenang kita kepada nikmat. Mengingatkan kita bahwa syukurilah nikmat sehatmu.
Setiap minggu kawan bokah tanpa masabik namanya, adalah cik setiap minggu cuci darah. Cuci tinggi. Tang rencana ke dicaliak, kecik kawan-kawan, salah caliak. Kenapa? Nyo nak pede dicaliak. Nak pede dicaliak. Pokoknya setiap sekali sekian cuci darah. Itu zamannya mengeluh-ngeluh. Makan bisa, minum bisa, lalu bisa, berjalan bisa, mengaca bisa. Aja mengeluh ya. Tukarlah keluh tu dengan subhanallah atau istighfar lah. Boleh, mendapat nikmat. Orang sesambuh-sambuh Allah haratonya lah. Tahu sesambuh-sambuh Allah. Bergejibun harta benda, punya sakit. Di kemo, kalau lah di kemo itulah habis rasanya ada. Muncul lihat orang kawan yang di kemo, ndak bisa mengalir lah, lemah. Terakhir kawan bawa di Singapura meninggal, di kemo meninggal. Dulu sebadan habis, lama. Jadi kalau pagi kau sehat, pagi kau kan sehat wah. Jadi kalau panik duduk biasa itu normal. Mau jua mengatu baselo basanda itulah normal. Lama jadi bahasa orang awak, lama duduk, lama tagak terus panjang, lama duduk terus panik itulah undang-undang begitu. Lina monju, lina basanda, lina baselo, lina mengatu, lina basimpuah biasa. Dia mengeluh gara-gara itu alah. Kaki kau tak mau. Janganlah kalah aja. Nak entah mengaluh, haluan namanya, mengeluh-ngeluh kepanjang. Jadi gini, dulu pernah kita sampaikan, kita baca. Man asbaha minkum. Siapa saja di antara kamu atau di antara kalian, kata Rasulullah, mu'afan fi jasadi, sihat ketika jago lalu pagi badannya, sihatnya, tidak ada yang kurang. Gigi kan tak tangga semalam dah, kaki kan tak gigi manci itu. Mu'afan fi jasadi, afiat sehat badannya. Satu. Aminan fi sirbi, amannya semalam tu di keluarganya aman, dengan tetangga aman, ya sekalian aman, tidak terjadi apa-apa, tidak ada maliang, tidak ada garong, tidak ada kebakaran, tidak ada gelodo, tidak ada banjir, tidak ada badai, tidak ada hujan yang menghanyutkan, aman. Namanya aminan, aman, jaga lalu pagi. Indahu qutu yaumihi, nan kiri masak lailo sa pagi itu, nan kiri makan lailo sa pagi itu. Tiga sehat, aman, kalai. Dia sudah minangkan tiga koko. Lai siap sebadan lai. Maka li lama saya. Lai, li aman-aman saya alamilah tu ndak boleh ke makan dicari. Kalau bahasa buruknya makan batam buah aja baru. Lalu li bakaru ci ila suah tu laman. Nyo bahasanya sederhana tapi luar biasa tu nikmat. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi aman fi sirbi 'indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia lah di tangannya. Ini cari orang dunia kan tiga tu nah. Fa ka'annama, maka seakan-akan hizat, telah dihimpun dikumpulkan untuknya dunia kozadalanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor 4141.
Awak bawa gini kah? Awak kan sihat dah. Tiba di surau kau lah sihat. Bahkan sihat lahir batin mah. Sehat badan, sihat lo batin wak. Datang ke surau. Orang tak datang ke surau tu tak sehat. Badannya sehat, batin tak sehat. Wali sehat kedua-duanya. Ringkuk-ringkuk biasa orang pakai. Panik-panik biasa, panik-panik diurui. Jadi nang ketik-ketik kau kurang-kurang ketik-ketik itu ndak usah lah mengaluh orang parah lah, orang terlalu lah. Makanya kita disukai menjelek orang sakit parah, ndak orang sakit selemo saja lihat dah. Sakit parah. Sakit-sakit damam tu ndak parah, sakit parah kau terlalu, ndak mau makan, ndak bisa mengari. Badan Nabi lah dia, asalnya lah. Bandian juga. Apalagi yang sakit ko orang dulu, orang punya, orang dehef. Selalu lagi. Kalau bersama orang kayo, no. Orang punya, sakitnya. Nah sebulan sakit aja lah. Awak punya ndak barame no punya dah. Boto ndak rumah-rumah nala sisu aja baru. Tu nadonya. Lagi sawa sepetak sepediang. Anak lagi lebih sihat-sihat. Itulah kayu wadang wak pada orang yang lalu. Kanya pagi-pagi kita lah mu'afan sihat walafiat. Amin, aminan, aman. Nang kadimakan lagi lo. Tu bersyukur, sebenarnya bersyukur lah. Kadang orang ada tak jago pagi. Ada lah yang ke UGD semalam. Dan segala macam. Maka syukurilah. Maka tu mako pagi hari itu dia ajan wak kalimat Alhamdulillah illadhi afani fi jasadi. Segala puji untuk Allah afani yang telah menyihatkan jasadku, badanku, tubuh. Afani fi jasadi. Kalau Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, itulah lasuh bana doa macam apa. Kadang-kadang saking apanya tak terkenal. Itu saking apa. Tapi nanti leko Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji untuk Allah. Itu kan syukur yang telah memberikan afiat, sehat kepada jasad tubuhku. Waradda alayya ruhi, yang telah mengizinkan aku hidup lagi dengan mengembalikan roh masuk jasad, jago apa dia. Wa adina li bidzikri, yang telah mengizinkan aku untuk mengingatnya, sehingga orang yang bisa mengenal Allah dengan berzikir, berdoa, jaga lalu tu dapat nikmat. Kerana tidak semua orang berzikir, tidak semua orang berdoa ketika jaga lalu. Malah mengganggu kadang-kadang. Lama na lalu jamarari ko niya. Itu belum pek terkesuat pergi. Tak ada berzikir. Awak di kanan berzikir, diingatkan berzikir. Pujilah Allah. Kerana tidak semua orang tak kena ingat untuk berzikir. Makanya kita pagi setiap habis salat meminta jo a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. A'inni, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu. Kalau tidak terkena ya Allah lah ya, itulah la kau baik nama tu. Lai tahu kau baik. Tak terkena ya Allah lah. Alam kau lah rusak. A'inni ala dzikrika. Bantu aku, tolong aku ya Allah untuk dapat mengingatmu. Sebab kalau Allah tak beri kita pertolongan untuk mengingat Allah, tak terkena ada Allah.
wa syukrika, tolong aku agar aku bisa mensyukuri ni'matmu. Husni ibadati, bagaimana supaya ibadahku bagus rancang. Jangan lupa berdoa itu setiap selesai salat. Bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Yang penting jangan berdoa, jangan lupa berdoa. 3 hal. Ya Allah, tolong aku agar bisa mengingatmu atau takana menganamu, agar supaya aku mensyukuri nikmatmu, agar supaya aku bisa ingat apanya, bisa bagus ibadahku kepadamu. Balik kita ke Jepangka. Kaji kita tadi bahwa di antara nikmat-nikmat Allah, banyak nikmat Allah, tidak bisa kita hitung. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, dalam surah Ibrahim ayat 38 sama bunyinya, ujungnya berbeda. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mampu kamu menghitung. Merinci, membilang, menyebut, mengurai satu persatu tidak mampu. Surat An-Nahl ayat 18 atau surah Ibrahim ayat 38. Ketemu ayat yang sama. Aduh, begitu besar, begitu banyak nikmat Allah, tidak mampu kita merinci. Maka diingatkan kepada kita, acok kita dengar di situ. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jago bana paliaro banana limo. Rebutlah, ambillah. Igtanim tu, carilah, rebutlah, ambillah, pakailah. Igtanim namanya. Ini ghanimah. Igtanim khamsan qabla khamsin. Mau gambarkan kepada kita semua sebentar. Khusus untuk Nabi Muhammad dan kita umatnya, dihalalkan ghanimah. Ghanimah itu kalau berperang, apapun yang diperoleh, apapun yang dapat, namanya ghanimah, rampasan perang. Jo negara-negara dapat ghanimah. Ghanimah itu diperoleh dengan perang. Perang itu mengorbankan semua. Menang, maka mendapat harta semua. Yo negara-negara orang itu kuasa itu ghanimah. Lalu usahakan mengambilnya, merebutnya, menguasainya. Begitulah kira-kira 5 perkara. Usahakan sungguh-sungguh merebutnya, memperolehnya. Kerahkan semua kemampuan dan tenaga. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Kalau dawak habis. Habis dawak masa muda. Kamu cari. Yang tinggal cuma mengkhayalnya. Kok muda Jordan tu mengkhayal tinggal. Nak mual habis. Lalapeh kejang kerimbo. Sihatika qabla sakamika. Sehatmu sebelum sakit. Awak masih sehat kah? Sehat. Berjalan ke nak kencang lah. Itu faktor U namanya. Biasa tu. Lagi tahu faktor U. Umua. Ini berjalan tak setaguk dulu lah. Ya umua. Tapi itu sihat namanya tu. Makan kan nasi nak telur nasi karai lah. Nasi lambiak tu biasa tu. Lalu murah. Jadi sihatmu taraso awak kau sihat kalau mencelak orang yang kurang pada awak.
Kalau tidak pernah kita mencela orang lebih sakit pada wak tidak pernah wak menyadari wak sehat. Menampak dak wak sakit kepanjang sih. Itu pengaduan amai-amai ketika nak pulang. Pengaduan amai-amai ketika nak pulang. Aduh, men terasut. Nah, pinggang lah, nang kaki lah. Nah, bagaimana lah begini itulah lah kulikat. Jadi nang kali ambil usahakan rebut kesempatan itu salah satunya sehat. Kita tahu nikmat sehat itu ketika kita nanti kalau nak kita sakit, orang nak kewak sakit. Parahnya, awak lagi sakit-sakit, tapi tak parah. Awak tetap bersyukur. Apalagi sehat benar. Jadi sihatmu itu pakai pergunakan manfaatkan sebelum sakit. Kalau sakit tak bisa lah. Itulah alah sering kita dengar barangkali guru-guru kita kena limo kah. Tapi kita baca je seketik. Ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskin. Faragika. Yang farag kan masa senggang, masa luang sebelum sibuk. Sebelum sibuk. Nanti kau nak maurai. Hayataka qabla mautika. Kau kita garis bawah kita. Masa hidupmu sebelum matimu. Kali masih hidup. Halo. Kalau tak menyawi, tak hidup itulah. Hidup ya kan. Masa hidup nikmat yang sangat-sangat berharga. Kenapa? Orang mati hidup boleh, ingin hidup boleh. Permintaan orang nan hampir akan dicabut nyawanya kepada malaikat atau kepada Allah, tunda matimu sebentar. Berarti hidup, beri kesempatan hidup. Laula akhartani ila ajalin qarib. Intinya bahwa mohon ditunda kematianmu sejenak. Amo ka begini, ka begitu, ka begitu. Lalu dicabut ngel lah. Lah dicabut angok nyawa minta kembali hidup balik ke dunia. Irji'uni. Kembalikan aku hidup lagi. Tentu lebih-lebih ada akhirat ingin hidup dalam balik. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami hidup ke dunia supaya kami bisa beramal saleh. Tiba neraka orang ingin keluar supaya bisa hidup balik. Jadi nikmat hidup tu itu nikmat luar biasa yang harus kita isi, kita pakai, kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak akan kita sesali nanti di akhirat. Jangan buang-buang waktu tu. Hayataka qabla mautika, masa hidupmu. Bahkan orang yang hidup setahun, sementara ada orang yang mati syahid fisabilillah. Keutamaan mati syahid itu dosa diampunkan semua, dijamin masuk surga. Tapi ada orang yang nak mati syahid, setahun belakangnya masih hidup, ini dulu masuk surga. Itu pernah dikadukan Rasulullah kepada Rasulullah. Ada dua orang, kedua-dua nak masuk Islam. Yang satu tiba panggilan jihad, pergi berjihad, mati fisabilillah, surganya. Yang satu lain tidak berjihad tu, karena kesempatan lunado. Tapi nya masih hidup setahun setelah itu. Lah mati kawannya, setahun masih hidup. Tapi nya dulu masuk surga. Heran sahabat-sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, kenapa begitu Rasulullah? Yang hidup setahun koha, inyo salat, inyo puasa, inyo beramal saleh, orang mati, tidak lah. Halo, orang mati, setahun tu kan 355 hari hitung hijriah dah. Kalau itu Masehi 360
65 hari. Salat wajib bak kali 355 hari atau 365 hari. 5 kali sehari semalam. Tambah lah sunat kali. Puasa lo Ramadan, puasa sunat. Banyak lo bermasalah, ada lepas sedekah, ada menolong membantu. Kalian setahun berada. Yang tak bisa itu diperoleh oleh orang yang mati. Awak masih hidup kuah, tapi tidak mengerjakan itulah mati namanya itu. Jadi banyaklah jasad-jasad yang berjalan di muka bumi ku sebenarnya mati. Kenapa? Umpama saya hidup, sebut ini hidup ke dia makan tercerik lalu kepanjang saya. Inti ke jiwa lah, lapu kuari. Inti ke jiwa bahwa ada nikmat besar yang kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Nikmat sehat. Kita terkadang kurang sadar atau menganggap sepele saya nikmat sehat ko. Baru kesehatan itu, baru kita terasa sehat itu luar biasa nikmatnya ketika lah sakit. Atau caliaklah orang sakit. Dan bandian kita, orang ko seumur ya wak. Dulu siapa mainan. Sama-sama galak, sama-sama mangko. Inilah terbaring, lemah. Ada bana keluarga, ada anak-anak, ya apalah bisa. Satu saatnya bisa lo jemu, bisa besar. Kan. Apalagi olah paibo lo. Kami laki-laki ko paibonya ketika tua. Ibu-ibu ko paibonya sejak muda. Paibo lah tua-tua ko ketika lah 60 kata lah mulai paibo lah coy tinggi-tinggan orang. Anu mengelabakan kembali, awak sikit-sikit, itulah mulai ibut. Anu mencari iko kecil, anu mangko kecil, mangko ipabian seorang di rumah. Itulah paibo laki-laki. Nah, jadi inti wak kerja cekor lah. Ya, ndak aja di pabanding-banding yang sehat wak dengan orang yang kurang sehat. Ndak tanya-tanya kawan-kawan dulu, sanu lah susah benar kini, susahnya lah lalu saya. Nah, pada dulu. Awak lain ndak lalu saya dah. Sanu kan itulah. Angok lah sasak. Bini lah sibuk lo dengan urusannya cucu, menantu, anak. Tu. Sehat. Itu pentingnya sehat. Dan ingat, kesehatan itu akan ditanya. Akan dipertanggungjawabkan kemana saja kesehatan kamu pakai. Dan itu termasuk thayyibatikum. Kan? Adhabtum thayyibatikum. Kama saja kamu habiskan nan baik-baik yang telah Allah karuniakan kepada kamu. Termasuk sehat. Itu kerja kita seperti ini. Semoga berkah dan manfaat untuk kita, untuk ambo semuanya. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jam'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.